Pernah kepikiran nggak sih, dalam satu kelas yang sama, kok bisa ya ada siswa yang sat-sat langsung ngerti, sementara yang lain kelihatannya butuh waktu lebih? Nah, keberagaman kayak gini nih tuh realitas di setiap sekolah. Hari ini kita bakal ngobrolin sebuah pendekatan yang coba menjawab tantangan itu, pembelajaran berdiferensiasi. Dan ini bukan cuma soal strategi ngajar loh, tapi tentang gimana kita mengubah cara pandang kita terhadap kelas itu sendiri. Oke, jadi ini nih gambaran perjalanan kita. Kita mulai dari akarnya dulu, kenapa sih sistem satu untuk semua itu udah nggak relevan lagi. Terus kita kenalan langsung sama yang namanya DBL. Kita bedah 4 elemen kuncinya, kita timbang plus minusnya, dan di akhir kita akan lihat gimana ini semua bisa membentuk masa depan kelas kita. Siap ya? Oke, kita masuk bagian pertama. Sebelum kita ngomongin solusi, kita mesti paham betul masalahnya apa. Kenapa sih pendekatan yang standar, yang menganggap semua siswa itu sama, malah sering jadi bumerang? Yuk kita bongkar dulu, kenapa kita butuh sebuah perubahan. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya tuh kompleks banget. Coba bayangin, di satu kelas itu ada campuran gaya belajar. Ada yang visual, auditori, ada yang harus gerak. Tingkat kesiapannya juga beda-beda. Minatnya, wah macam-macam. Dari yang suka sains sampai yang cinta seni. Jadi kalau kita kasih perlakuan yang sama rata, adil nggak sih kita berharap hasilnya bakal seragam? Jelas enggak kan? Analogi dari Kathleen Tucker ini benar-benar kena deh. Coba bayangin, kita semua disuruh pakai baju ukuran M. Buat sebagian orang mungkin pas, tapi yang lain ada yang kegedean, ada yang kekecilan. Pendidikannya kayak gitu. Kalau kita paksain satu cara belajar buat semua, yang ada cuma dua. Yang pinter jadi bosan karena terlalu gampang, dan yang butuh bantuan jadi frustrasi karena terlalu susah. Nah, setelah kita paham masalahnya, sekarang waktunya kita lihat solusinya. Sebuah pendekatan yang logikanya dibalik. Bukan siswanya yang harus ragam, tapi justru cara mengajarnya yang harus beragam. Ini dia, pembelajaran berdiferensiasi atau kita singkat DBL. Nah, orang penting di balik konsep ini tuh namanya Carol Ann Tomlinson. Jadi poin kuncinya begini, ini bukan guru yang baru bertindak pas siswanya gagal, tapi guru yang proaktif dari awal sengaja merancang pembelajaran yang beda-beda sesuai kebutuhan siswanya. Ini soal menyesuaikan pengajaran, bukan nunggu siswa yang menyesuaikan diri. Dan yang kerennya lagi, konsep ini tuh ternyata bukan hal baru atau cuma impor aja loh. Ini sejalan banget sama sistem pendidikan nasional kita. Undang-undang kita bahkan udah mengamanatkan diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman siswa. Artinya apa? Secara hukum, DBL ini punya landasan yang kuat banget buat diterapkan di seluruh Indonesia. Coba deh, lihat peta konsep ini bantu banget buat lihat gambaran besarnya. Ini nunjukin gimana definisi, teori, dan praktik DBL itu saling nyambung, jadi satu kesatuan yang utuh. Anggap aja ini semacam GPS kita, biar kita nggak kesasar di detail-detail kecilnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang praktis. Gimana sih cara menerapkan DBL ini? Semuanya itu berpusat pada 4 elemen kunci yang bisa diutak-atik sama guru. Anggap aja ini kayak blueprint buat membangun kelas yang benar-benar responsif. Elemen pertama itu konten. Apa yang dipelajari? Di sini, guru bisa fleksibel. Misalnya nih, pas lagi belajar siklus air, siswa yang udah lebih paham bisa dikasih teks ilmiah buat dianalisis. Sementara yang lain mungkin lebih enak mulainya nonton video animasi atau bikin peta konsep. Tujuannya sama, tapi jalannya bisa beda-beda. Kedua, proses, gimana cara mereka belajar. Daripada semuanya cuma duduk manis, dengerin ceramah, bayangin deh sebuah kelas di mana siswa bisa milih. Mau diskusi kelompok? Boleh. Mau coba eksperimen kecil? Silahkan. Atau mungkin butuh waktu lebih tenang buat belajar sendiri? Itu juga difasilitasi. Intinya soal fleksibilitas dalam beraktivitas. Ketiga, ada produk. Ini soal cara siswa nunjukin apa yang udah mereka pelajari. Nggak melulu harus bikin laporan tertulis loh. Siswa yang jago gambar bisa bikin poster. Yang pede ngomong bisa presentasi. Yang suka teknologi bisa bikin video pendek. Yang penting, kriteria penilaiannya jelas dan adil buat semua format yang beda-beda itu. Dan yang terakhir, tapi ini justru yang paling fundamental, lingkungan belajar. Ini tuh wadah buat semuanya. Tanpa suasana kelas yang aman, di mana siswa itu berani nanya dan nggak takut salah, semua diferensiasi konten, proses, dan produk tadi nggak bakal jalan efektif. Tata letak meja yang fleksibel dan rasa saling menghargai itu jadi fondasi biar DBL bisa beneran hidup di kelas. Ya, pastinya. Menerapkan DBL ini nggak segampang membalikkan telapak tangan. Ada prinsip-prinsip yang harus dipegang, dan ada juga tantangan nyata yang bakal dihadapi di lapangan. Yuk kita lihat keduanya secara seimbang. Menurut Tomlinson, ada 5 pilar yang jadi penyangga DBL ini. Semuanya itu berawal dari lingkungan yang mendukung.
Dari situ baru dibangun kurikulum berkualitas yang menantang tapi juga fleksibel. Terus, harus ada asesmen berkelanjutan, bukan buat ngejudge ya, tapi buat memandu. Nah, hasil asesmen ini dipakai buat bikin pengajaran yang responsif, dan semua ini diatur oleh kepemimpinan guru di kelas. Kelimanya ini saling terkait erat. Nah, yang saya suka dari slide ini adalah keseimbangannya. Di satu sisi, kelebihannya itu signifikan banget. Siswa jadi lebih termotivasi, hasil belajarnya naik, dan kelasnya jadi lebih inklusif. Tapi, kita juga harus jujur sama tantangannya. Guru butuh waktu persiapan lebih banyak, bisa jadi sulit kalau kelasnya gemuk, butuh sumber daya yang memadai, dan sistem penilaiannya juga jadi lebih kompleks. Ini realitas yang harus kita hadapi. Oke, sebagai penutup, yuk kita coba lihat DBL ini bukan cuma sebagai kumpulan teknik atau strategi, tapi sebagai sebuah pergeseran cara pandang yang fundamental soal pendidikan itu sendiri. Jadi, intinya tuh ini. Pembelajaran berdiferensiasi itu pada dasarnya adalah sebuah komitmen. Komitmen untuk berhenti melihat siswa cuma sebagai angka di data dan mulai melihat mereka sebagai individu dengan minat, kekuatan, dan kebutuhannya masing-masing yang unik. Tujuannya bukan untuk bikin semua siswa jadi sama, tapi untuk bantu setiap siswa mencapai potensi terbaik versi dirinya sendiri. Coba deh, kita renungin bareng-bareng. Playlist musik kita itu dipersonalisasi, rekomendasi film di aplikasi juga disesuaikan buat kita, bahkan iklan yang muncul pun ditargetin secara personal. Kalau teknologi udah bisa bikin personalisasi di hampir semua aspek hidup kita, masa sih hal yang paling fundamental, yaitu cara kita belajar, nggak layak dapat sentuhan personal yang sama? Mungkin ini pertanyaan yang akan dijawab oleh para pendidik generasi berikutnya.